Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, hai, salam mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Syakila Seli Aska Asyafa, nomor MPM 21160631044 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum PPKMB Universitas Lampung 2021 pada tanggal 18 Agustus sampai 21 Agustus 2021. Dimulai dari hari pertama dan materi pertama yaitu pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di era Revolusi Industri 4.0 dan kenormalan baru yang disampaikan oleh Bapak Rektor kita Profesor Dr. Karomani MSI dengan pokok pembahasan yang pertama tahap revolusi mental ala Bung Karno. Dijelaskan bahwa esensi dari revolusi mental ala Bung Karno ini adalah perombakan cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup agar selaras dengan semangat kemajuan dan tuntutan revolusi nasional. Kemudian yang kedua ada perkembangan revolusi industri dimulai dari tahun 1780 yaitu mekanisasi, kemudian 1870 elektrifikasi, dilanjut 1970 otomasi dan globalisasi, dan yang sekarang yaitu digitalisasi. Dan untuk yang masa depan yaitu personalisasi. Kemudian pokok bahasan yang ketiga yaitu tantangan global seperti masih ada kemiskinan, kelaparan, dan kesehatan yang menurun. Selain itu juga ada tantangan nasional yang salah satunya ketersediaan infrastruktur yang belum memadai. Kemudian materi yang kedua tentang bela negara yang disampaikan oleh Brigjen TNI Jubail Levianto dengan pokok bahasan yang pertama hal-hal mendasar tentang bela negara seperti apa sih yang harus dibela, mengapa kita harus membela, dan siapa yang wajib untuk membela negara. Kemudian yang kedua membahas tentang Undang-Undang Bela Negara yaitu pasal 27 dan 30. Yang ketiga tentang ancaman pertahanan negara yaitu adanya ancaman militer, non-militer, dan juga hibrida. Dan yang keempat tentang nilai dasar bela negara seperti cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia kepada Pancasila, rela berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme yang disampaikan oleh Komjen Pol Dr. Boy Rafli Amar MH. Dengan pokok bahasan yang tentunya membahas tentang intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Kemudian adanya respon PBB dan strategi pemberantasan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Materi terakhir yaitu membahas tentang etika bermedia sosial yang disampaikan oleh Kominfo, yaitu ada 5 etika menggunakan media sosial. Yang pertama, pilah-pilah pesan, kemudian tetap kritis dan berpikir. Yang ketiga, selalu ingat sebutkan sumbernya, kemudian perhatikan gaya bahasa dan perjelas nama dan gambar akun. Dilanjutkan dengan PKKMB hari kedua, materi yang pertama membahas tentang pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru dengan pokok bahasan yaitu tentang COVID-19 dan persebarannya. Kemudian yang kedua tentang protokol kesehatan yaitu 5M. Kemudian yang ketiga membahas tentang inovasi masyarakat terhadap COVID-19 seperti melakukan bisnis dan silaturahmi dengan online. Selanjutnya ada cara kampus menyikapi COVID-19 yaitu dengan perkuliahan secara daring, adanya vaksinisasi, BPJS Kesehatan, dan membentuk Satgas COVID-19. Kemudian ada pendaya gunaan aset Blue Unila seperti GSG, fasilitas olahraga, dan fasilitas klinik, serta lain-lain. Kemudian materi yang kedua membahas tentang sistem pendidikan tinggi dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM di era industri 4.0 dengan pokok bahasan pengertian pendidikan, tujuan umum pendidikan tinggi, kemudian bentuk-bentuk pendidikan tinggi, serta pendidikan akademik dan profesional, kemudian adanya sistem kredit semester atau SKS, kemudian ada juga dasar hukum MBKM dan tujuan dari MBKM itu sendiri, ya intinya adanya hak belajar mahasiswa selama 3 semester di luar program studi. Selanjutnya, materi yang ketiga tentang etika dan norma kehidupan mahasiswa di kampus, dengan pokok bahasan pengertian dan peranan etika, kemudian perbedaan etika, etiket, dan juga norma, ya intinya etika itu berarti moral, dan etiket itu berarti sopan santun, sedangkan norma itu senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Selanjutnya yang ketiga ada dampak sosial etika mahasiswa, dan yang terakhir ada kegiatan di perguruan tinggi seperti kegiatan akademik yang melatih hard skill dan non-akademik yang melatih soft skill. Kemudian materi yang keempat yaitu kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University dengan pokok bahasan strategi kerjasama Unila seperti kolaborasi riset dengan peneliti top dunia, akreditasi internasional, dan juga lain-lain.
Selanjutnya, PKKMB hari ketiga dengan materi yang pertama disampaikan oleh Dr. Dedi Hermawan, MSI, yaitu membahas tentang sistem perkuliahan dan akademik yang intinya adanya hak belajar mahasiswa selama 3 semester yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill. Kemudian, materi yang kedua yaitu fasilitas fakultas dan kemahasiswaan yang disampaikan oleh Dr. Arif Sugiono yang intinya ada berbagai macam fasilitas di Unila yang bertujuan demi kenyamanan mahasiswa. Kemudian, materi yang ketiga membahas tentang mahasiswa berprestasi yang disampaikan oleh Dr. Robi Cahyadi, dan yang terakhir tentang pengenalan UKM fakultas dan HMJ yang tentunya disampaikan oleh masing-masing ketua UKM dan HMJ. Kemudian PKKMB hari terakhir tentunya membahas lebih dalam tentang Prodi Ilmu Komunikasi dengan Ibu Wulan Suciska sebagai Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan serta adanya pengenalan dosen-dosen Ilmu Komunikasi. Sekian rangkuman PKKMB dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.